Panjang dengan 12 orang tewas. Insiden terjadi tepat di dekat Terminal Busur. Bus ALS mengalami kecelakaan tunggal dan terbalik di Jalan Prof. Hamka, Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang, sekitar pukul 8 pagi, pemirsa. Kecelakaan diduga kuat terjadi akibat hilangnya fungsi pengereman pada bus yang melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang. Akibatnya kendaraan ini hilang kendali dan seperti yang tadi Anda saksikan, terguling di badan jalan. Kami sudah terhubung bersama kami, Kepala SAR dari Padang Panjang. 48 orang di dalam bus. Pak Abdul Malik? Ya, benar, Pak. Ya, benar. Oke, 48 orang bus berserta kru dan juga supir ya, Pak? Iya. Baik. Pak, dari rekaman CCTV yang tadi kami putarkan, ini kan kecelakaan mandiri, bus kemudian oleng. Apa informasi di lapangan penyebab bus ini bisa hilang kendali, Pak? Ya, untuk penyebab hilang kendali mungkin tidak porsi kami Basarnas, mungkin di instansi lain. Namun di proses evakuasinya bisa kami sampaikan bahwa beberapa korban atau penumpang yang terjepit kena benturan dan himpitan dari puing-puing dari bodi bis sendiri, karena posisi bis tersebut seperti terbalik tumbang kuda kata masyarakat, dan ini juga cukup memakan waktu proses untuk mengeluarkan korban-korban tersebut. Oke. Kecelakaan terjadi di sekitar jam 8 ya, Pak. Tim SAR mulai melakukan evakuasi di jam berapa, Pak? Nah, kalau dari informasi diperkirakan kejadian itu pada pukul 08.15. Pak, meskipun sudah selesai tadi ya proses evakuasi para korban, apakah diperlukan bantuan tambahan dari unit lain, Pak? Ya, untuk saat ini teman-teman gabungan dari LAJR dan kepolisian akan mengamankan bis ke tempat yang lebih aman. Dan saat ini seluruh korban sudah terevakuasi sudah di luar bis, dan ada beberapa yang di rumah sakit. Oke. Tadi proses untuk evakuasi bus, Pak, dari pinggir jalan untuk... Laporan dari lapangan kita belum dapat data supir tersebut itu dalam posisi selamat atau tidak. Ini kami terus menggali apakah dalam 12 orang itu termasuk supir atau tidak. Oke, baik. Pak, apakah ada resiko lanjutan di lokasi? Misalnya kemudian ini dikhawatirkan ada gangguan terhadap rongsokan busnya atau juga warga yang kemudian menonton, seperti apa, Pak? Ya, mungkin sama-sama kita tonton tadi yang... Ya, benar. Oke. Apakah ini memang jalur yang biasa normal dilewati oleh ALS ini atau memang sebenarnya ini jalur untuk memotong jalan, Pak? Ya, memang di dua jalur itu bisa digunakan yang selalu teman-teman bis atau mobil-mobil besar yang lewat. Oke. Berarti... kalau hal tersebut mungkin saya tidak terlampau monitor hal tersebut. Oke. Gitu, Mas. Oke, baik. Pak Abdul, jadi untuk siang hari ini setelah rongsokan dari bus kemudian bisa dievakuasi seluruh korbannya, kemudian selanjutnya apa proses yang akan dilakukan oleh tim SAR, Pak? Kalau untuk dari kami Basarnas dengan tim penyelamat lainnya, mungkin sampai proses evakuasi korban ke rumah sakit, ini sudah selesai dan seterusnya akan ditindaklanjuti dari pihak Polantas atau dari LAJR. Oke. Ini itu, Mas. Oke, rongsokan busnya apakah sudah bisa untuk dipindahkan dari lokasi, Pak? Saat ini lagi proses, Mas. Saat ini lagi proses. Akses masuk ke dalam juga harus beberapa kaca yang harus kita pecahkan.
kemudian peralatan-peralatan yang kita bawa untuk membongkar puing-puing atau kursi-kursi yang mengimpit korban ini menjadi hambatan oleh tim. Namun ini diberikan kelancaran dan seluruhnya bisa kita keluarkan dan kondisi tim juga dalam keadaan selamat. Oke, jadi proses evakuasi untuk rongsokan bus terus dilakukan hingga siang hari ini begitu ya. Pak Abdul Malik, apa ya, Pak? Sebenarnya kontur jalannya seperti apa sih Pak? Apakah ini yang menyebabkan kemudian bus sering kehilangan kendali? Atau sebenarnya memang seharusnya dari masing-masing supir yang kemudian juga harus paham sebenarnya ruas jalannya? Ya, jalur yang selalu bagus. Ya, kita tidak tahu ini penyebabnya kenapa ini bisa terbalik. Tentunya nanti inspeksi dari instansi yang terkait mungkin bisa mengetahui apa sebab dan akibatnya. Oke. Mungkin gitu, Mas. Tadi kami, ya, Pak Abdul Malik, tadi kami punya gambar juga ketika, nah ini gambarnya juga salah satunya adalah ketika bus posisinya sudah berhasil diberdirikan. Dampak kerusakan di lokasi apa Pak? Karena sepertinya bus juga menghantam beberapa area di sekitar ya? Iya, benar. Ya, dampak kerusakan di sekitar apa yang rusak Pak? Jadi kalau kita lihat gambar itu ada beberapa tembok ya yang dihantam dengan bodi bis tersebut. Nah ini juga menjadi penghambat oleh tim untuk melakukan evakuasi, mengeluarkan korban-korban yang terjepit, dan korban tersebut itu sudah terlempar di luar di himpitan antara tembok dengan bis. Oke, berarti ada korban yang ditemukan. Silakan Pak. Namun alat-alat kami dari tim gabungan cukup lengkap dan ini mempercepat untuk mengeluarkan korban tersebut. Berapa lama waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengevakuasi satu korban, Pak Abdul Malik? Ya ini karena kami tadi di lokasi sampai jam 9 lewat 58, kemudian tim yang dari 50 kota tadi itu jam 9 lewat 40. Dari situ kami berhasil mengevakuasi sekitar 12 orang yang terjepit, 12 orang yang terjepit di dalam bis tersebut. Memang akses masuk ke dalam itu agak sulit, jadi memang tidak kelihatan dari yang live untuk melihat aksi rekan-rekan tim gabungan mengeluarkan atau mengevakuasi korban yang di dalam bis sendiri. Tentunya ada beberapa video yang diambil oleh tim yang bisa mengakses masuk ke dalam. Ini yang bisa kelihatan apa yang bisa kita kerjakan di mengevakuasi korban tersebut. Oke, karena jadinya harus berhati-hati sekali begitu ya Pak Abdul Malik ya untuk proses evakuasinya ya? Ya, karena kita masih perlu menganggap keseluruhan itu masih dalam keadaan selamat, dari perlu penanganan medis dan evakuasi yang sesuai. Oke. Pak Abdul Malik, ini kami tayangkan visual ketika tim tiba, namun truk, maksud kami bus tadi masih dalam kondisi rebahan atau juga terbalik tadi. Apa yang terjadi pada saat proses tadi? Bisa kita tampilkan kembali gambar sebelumnya? Oke, baik. Pak Abdul Malik, apakah pada saat tim sampai di lokasi ada korban yang ditemukan jauh dari lokasi utama bus, Pak? Ya, memang tadi tibanya tim di sana, semua korban itu sudah diselamatkan oleh tim yang datang lebih dahulu dan masyarakat di sekitar sana. Jadi kami fokus untuk mengeluarkan tim yang terjebak di dalam bis dan
di samping bis yang di tembok warna oranye tersebut. Oke. Baik, Pak, dalam proses evakuasi tadi, apa kendala utama oleh tim SAR yang kemudian datang dan berusaha untuk masuk ke dalam rongsokan bus? Kemudian tadi seperti dijelaskan, dilihat satu persatu ya Pak korbannya ini, apa yang terjadi pada saat itu Pak? Ya, tentunya kita menemukan korban yang diperkirakan masih bisa diselamatkan jiwanya. Nah, ini yang kita prioritaskan utama untuk bisa kita evakuasi ke ambulan dan ke rumah sakit. Oke, Langkah-langkah Abdul Malik, yang ya. kita medisnya. Yang sangat berat kali ini hanya rintihan dan ini yang perlu cepat kita evakuasi. Namun setelah itu baru yang sudah kita pastikan sudah meninggal dunia di tempat dan ini yang proses terakhir baru kita keluarkan. Baik. Untuk sampai proses evakuasi tadi disebutkan untuk korban semua sudah bisa dipindahkan, kemudian juga rongsokan bus juga sudah mulai dipindahkan, begitu Pak Abdul Malik. Apakah nanti masih butuh bantuan dari tim lain atau unit lain Pak untuk sampai siang hari ini? Ya, mungkin dari kami Basarnas dan serahkan pada pihak-pihak yang menjadi tugas dan tupoksinya. Baik, Pak Abdul Malik, terima kasih Pak atas penjelasannya di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.